itu. Jadi bukan cuma soal tampannya. Kalau tapi di balik tampannya pasti ada sesuatu, Bang Sari. Nanti kita semuanya akhirnya permak tubuh kita, permak muka kita gitu kan, supaya jadi tampan. Jadi tampan banyaklah nanti madaratnya. Jadi ganjen kalau dalam bahasa Betawinya. Kalau nggak tahu ilmunya, Bang Sari. Banyak ya? Juga kayak Nabi Yusuf tampan tapi tidak ganjen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita akan mempelajari karakter Nabi Yusuf alaihi salam. Kita banyak mengenal akan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah yang ingin Allah sampaikan di balik ketampanan beliau? Mari kita simak kajiannya bersama Bang Sarip. Silakan Bang Sarip. Terima kasih Mbak Eka. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pembahasan tentang Nabi Yusuf, Nabi yang ke-11. Ya, jadi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub sebelumnya punya anak 12. Subhanallah. 12. Satu lusin ya. Ya, yang kita kenal jadi Nabi adalah Nabi Yusuf. Yusuf alaihissalam. Ya, nanti ada adiknya Benyamin ya. Tapi Benyamin bukan yang Benyamin orang Betawi pelawak ya. Seniman Betawi. Ya, seniman Betawi bukan. Almarhum Yusuf. Nama Yusuf di Quran disebut sebanyak 27 kali. Subhanallah. Banyak ya Mas Arif? Ya, melebihi Nabi Adam. 27 kali. Dan tersebar dalam 3 surat. Cuma ada dalam 3 surat. 3 surat. Yang pertama surat ke-6. Surat Al-An'am. 1 ayat saja. Ayat 84. Yang kemudian ada di surat ke-40. 40. Ayat ke-24. Sisanya 25 nama disebut dalam surat Yusuf itu sendiri. Surat Yusuf ke-12. itu surat ke-12. Ya. Nabi yang ke-11 suratnya yang ke-12. Nabi Yusuf. Ya, 11-12 ya. Iya, 11-12. Angka bagus. Itu ada 25 kali disebut namanya di surat Yusuf. Surat Yusuf. Kalau kita ya mau mencari tadi dari konsep penamaan ya, ada karakter di balik nama. Di balik nama. Nah, kan kita kan tidak sedang bicara soal pentokohan bukannya. Tadi yang kegantengannya dan lain-lain tidak. Tapi pasti ada maksudnya juga tuh Bang Sarif. Iya. Tapi yang kita ingin bahas adalah dari konsep penamaannya, itu ya. Yusuf itu kalau kita mau carikan akar katanya dari kata wasafa. Wasafa. 3 huruf ya. Iya, Yusufu. Ya, wasafa Yusufu. Apa arti wasafa? Itu adalah estimasi. Estimasi. Kita kalau mau membuat sebuah anggaran, kita masih dulu buat estimasinya kan? Iya, betul. Ya, estimasi. Dalam estimasi itu membutuhkan kemampuan kita untuk memprediksi. Ya. Kalau kita nggak bisa memprediksi, kita nggak bisa buat estimasi. Betul. Ya kan? Ya. Maka kita selalu buat ada misalkan dia tak terduga. Sebenarnya itu nggak jelas dia tak terduga itu ya. Ya. Tapi ketika kita membuat estimasi itu kita masih punya prediksi. Artinya kemampuan memandang jauh. Ya, ke depan. Visioner ya. Visioner. Ya, termasuk juga kemampuan kita untuk mentakwilkan sesuatu. Ya, jadi dalam kata Yusuf itu ada kata itu, kemampuan untuk membuka tabir atau takwil. Ya, Quran menggunakan kata takwil. Ya, takwil apa? Takwil mimpi.
maka Yusuf nanti akan jadi orang yang punya kemampuan mentakwilkan mimpi. Dan setelah itu kemudian dia akan diangkat menjadi bendahara, jadi wazir, bendahara negara. Ya, bendahara negara yang dia mampu mengestimasi, membuat prediksi jauh ke depan. Subhanallah. Ya, jauh ke depan. Insyaallah. Nah, itulah wasafa Yusuf. Estimasi. Estimasi. Pandai memprediksi. Ya, kita Memiliki tentu sudah analis. sangat familiar dengan kisah Nabi Yusuf ya, Ya. ketika beliau di dalam penjara itu mentakwilkan mimpi dan pada akhirnya beliau Diangkat. keluar dari penjara untuk menakwilkan mimpi sang raja. Ya, di surat ke-12 ya. Ya. Surat Yusuf. Yusuf. Ke Yusuf ya. Lihat mulai dari ayat yang ke-46 ya, 46 sampai 49. 49. Coba silakan dibaca. Baik. Sahabat yang dirahmati Allah, silakan dibuka Quran surat ke-12. Quran surat ke-12, mohon maaf. Surat Yusuf. Seperti Nabi yang sedang kita bahas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Ya. Jadi mentakwilkan mimpi itu ya, mimpi itu Iya. sudah sangat terkenal sekali ya, sapi gemuk, sapi kurus ya. Ada tangkai padi yang Iya. berisi, ada yang tidak berisi. Iya. Lanjut ayat berikutnya. Silakan dibuka, sahabat. Masih surat yang sama, ayatnya ayat 47, saya izin membaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, Oke. sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Oke. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Oke. Subhanallah. Ya. Jadi kemampuan ini mesti kita miliki. Ya, kita mesti memiliki itu agar konsep Yusuf, karakter Yusuf ada dalam diri kita. Estimasi itu. Estimasi itu bukan hanya untuk para ekonom. Ekonom wajib ini ya. Nah, tapi dalam segala hal kita mampu. Contoh ya, contoh. Kita lihat kenapa sih kok itu dinas kehutanan Iya. ya dan taman itu kok dikala musim panas kemudian itu pohon ditebang-tebangin. Iya. Kita kan Musim pikir kemarau ya, kita Mas kan Arif. pengennya berteduh di bawah pohon. Iya. Tapi kenapa ditebang-tebangin? Karena sudah lihat Estimasinya ya. estimasinya bahwa nanti angin besar. Ketika angin datang dengan besar, kemudian pohon dalam kondisi dia rindang, rimbun, ya dia akan ditabrak angin, Jatuh. kemungkinan dia akan rubuh. Pohonnya. Tapi kalau dia dipangkas, ya bebannya lebih ringan. Contoh itu ya. Ya, subhanallah. Iya, contoh itu kan sebuah estimasi, Yang sebuah tidak prediksi. terpikir ya oleh Iya, kita. sebuah prediksi akan terjadi. Dalam banyak hal, kita juga sama. Ya, saya di pondok, di Ma'had kita ya, bukan saya, kita kan sama-sama di Ma'had menerapkan ada namanya akhlak bebas komibah. Bebas komibah. Ya, B Berantakan. berantakan, maka Rapikan. rapihkan, terus Basah. basah, maka Keringkan. keringkan, terus Kotor. maka bersihkan. bersihkan, Miring. maka Luruskan. luruskan, terus Bahaya. maka Amankan. bukan cuma Singkirkan. itu kan, tapi kemampuan kita untuk memprediksi. Seandainya
ini basah, tidak segera kita keringkan, nanti ada kawan kita atau mungkin kita yang lalai, kemudian Lupa ya? kepleset, kemudian jatuh. Kalau cuma jatuh biasa, kalau kemudian jatuh kena tulang ekornya, Auzubillah min zalik. kalau kemudian jatuh kena kepalanya, kalau Astagfirullah. kemudian jatuh ada bagian yang patah. Padahal dia punya cita-cita ke depan akan jadi A, B, C, D semuanya. Pilot segala macam Ya. misalnya Bang Sarip. Nggak tercapai kan? Akibat Maka insiden tadi. iya, dia harus nggak usah nyari siapa sih orang yang numpain ini, nggak usah nyari. Udah kita, karena kita mampu membaca itu ke depan, segera lap saja, berkeringan saja. Siapapun yang melakukannya, Siapa yang melakukannya? kita bereskan, Iya, kita rapikan. kita mesti punya kemampuan itu, melihat itu. Kita punya estimasi, ya, Estimasi. prediksi. Maka Yusuf tidak hanya mampu untuk memprediksi, mentakwilkan mimpi, Iya. akan terjadi 7 tahun, kering 7 tahun, masa tidak itu. Tapi kemudian Yusuf mengambil bagian, action, menawarkan diri menjadi bendahara, menjadi jadi akan ngurus itu semuanya. Ke depan akan aman. Subhanallah. Yusuf ambil itu. Itulah maka Yusuf akhirnya jadi raja kemudian. Berarti Nabi Yusuf seorang negarawan ya. Negarawan. Dan Dia mampu prediksi dan dia bisa eksekusi. beliau memiliki keahlian berarti ilmu tentang kenegarawan Iya. itu. Jadi bukan cuma soal tampannya. Kalau Tapi kita di balik cuma tampannya lihat pasti ada soal sesuatu, Bang tampannya, Sari. nanti kita semuanya akhirnya permak tubuh kita, permak muka kita gitu kan supaya jadi tampan. Jadi tampan, banyaklah nanti madaratnya. Jadi ganjen kalau dalam bahasa Betawinya. Kalau nggak tahu ilmunya Bang Kalau nggak Sari. tahu ilmunya, Banyak ya. juga kayak Nabi Yusuf tampan tapi tidak ganjen. Iya. Ya, Jadi berarti beliau tuh tampan lahir batin iya, ya Bang Sarip ya. artinya kita tidak ambil ke sana karena kita bicara konsep penamaan. Konsep, iya. Bahwa di balik itu ya, di balik penamaan itu. ya. Nah, jadi konsep penamaannya dari sini maka kita bisa punya karakter Yusuf. Iya. Yaitu menjadi orang yang mampu mengestimasi, membuat estimasi dan mampu menjadi orang yang mampu untuk memprediksi sesuatu, kemudian kita eksekusi. Subhanallah. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam Allah ciptakan dengan semua cerita beliau ya, maksudnya Ya. kisah hidup beliau, bahwa di situ hikmahnya adalah inilah seorang negarawan yang pandai memprediksi dan membawa kesejahteraan. Ya. Karena mohon maaf kalau memprediksi tanpa ilmu mungkin bukan membawa kesejahteraan Bang Sarip, Ya. tapi membawa kemudaratan. Ya, makanya Maka tadi kita manusia kita mesti naik ke atas, konsep atas semua kita miliki tadi itu. ya, Kita miliki kemampuan mengambil sebuah kesimpulan. menganalisa. Kita mampu menganalisa. Kita mau mendengar. Kita mau mendengar, membuka diri mendengar semua informasi. Kita mampu berpikir Kita kritis. mampu berpikir kritis. Subhanallah, Kita Masya mampu Allah. membuat Dahsyat Allah Subhanahu wa kemaslahatan, Ta'ala. melihat perbaikan ya. Iya. Kita mampu untuk memberikan semuanya itu ke atas sampai ke atas harus kita sadari. Bekalnya apa? Bekalnya Adam. Percampuran itu. Nih Allah kasih kita. Masya Allah. Masya Inilah Allah. titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Betapa maha mulianya manusia ya. Maksudnya Allah ciptakan lengkap semua perangkatnya. Kalau kita mau ngeh gitu ya Bang Sarip ya, ngeh bahwa karakter Nabi itu tidak sebatas cerita. Tidak batas cerita. Masya Allah. Kemudian Bang Sarip, kita sebagai manusia, ilmu yang harus kita miliki untuk menganalisa apa tadi. Kalau Nabi Yusuf kan pasti Allah sudah anugerahkan langsung hikmah untuk menganalisa semua itu ya. Atas bimbingan Allah maksudnya. Kalau kita nih yang manusia yang banyak dosanya, maksudnya yang seperti sekarang, kita kan belum pandai untuk menganalisa. Ya, jadi gini. Kalau kita ambil Mengeksekusi gitu kita ya. ambil cerita Yusuf ya, dari surat Yusuf kita ambil cerita itu dari mulai awal ayat pertama sampai kemudian nanti kita bahas sampai ayat ke-99 ya. Kan kalau nggak salah surat Yusuf ada 111 ayat. Triple one. Nah, triple one. Oh ini dahsyat ini. Subhanallah. Dia triple one. Ya, triple one itu dahsyat ya. Surat ke-12 Ada numerik, ada coding sendiri itu. Ya, Masya Allah. Ya, kita belum bahas itu ya. Itu menceritakan bagaimana Yusuf harus mengalami ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan. Itulah yang menempa dia Iya. sehingga dia menjadi orang yang mampu
mampu ya menganalisa, mampu mengestimasi, mampu memprediksi sesuatu. Dari kecil ya sudah mengalami itu. Harus tidak dibully dibully sama saudaranya sendiri. Ya, saudaranya sendiri. Satu ayah, Iya. beda ibu, Iya. ya. Jadi 12 orang ini ada 4 ibunya. Ada 4 ibunya. Ya, 4 itu 2 orang istri resmi, 2 orang itu selir. Karena masing-masing membawa anak. Bukan membawa anak, masing-masing itu membawa kalau bilang budak ya. Dulu budak ya. Asistennya, budaknya itu. Nah, kalau udah menikahi seorang wanita ini, dia punya budak, maka budaknya juga jadi miliknya, jadi selirnya. Ya. Jadi masing-masing 2 orang ini adik kakak sebenarnya, adik kakak. Lia dan Rahel itu adik kakak. Masing-masing punya budak, tapi dari semuanya 4 orang ini dapat anak. Jumlahnya 12. Subhanallah. Jumlahnya 12. Itu. Nah, yang seibu kan cuma tadi kalau dihitung Yusuf dengan Benyamin seibu. Ya, yang lain inilah yang kemudian tadi beda ibu ya. Beda ibu yang mereka ingin mencelakai. Karena sudah diprediksi Yusuf akan jadi orang. Yusuf lebih dicintai. Lebih diperhatikan. Lebih disayang. Kan ayahnya sudah Allah kasih tanda. Ya, dalam mimpi itu adalah sebuah tanda, sebuah alamat bahwa Yusuf akan jadi orang besar. Ketika Nabi Yusuf bertanya ya Bang Syarif kepada ayahnya tentang mimpinya di ayat 4 ya nanti ya. Nah, itulah kemudian sudah semua punya, ayahnya juga punya prediksi. Wah, ini jangan cerita kepada siapapun kakak kamu. Bahaya, tapi ya dia cerita. Ya, pengalaman cerita ada sesuatu yang nggak perlu diceritakan, ketika diceritakan ternyata membuahkan hasil yang tidak baik. Itu kan pengalaman buat Yusuf. Modal dasar buat Yusuf untuk menjadi orang yang mampu mengestimasi, mampu memprediksi. Harus dibuang ke sumur. Taruhannya kan dia bisa mati atau bisa nggak mati kan? Ternyata dia nggak mati. Allah jaga. Ternyata dia nggak mati. Ternyata nggak jadi dibunuh, cuma dibuang ke sumur. Ternyata ada orang yang kemudian akan menimba air dan mendapati Yusuf. Ternyata dia dijual. Dan ternyata dia tuh begitu sampai akhirnya sampai itu. Itu semua adalah sesuatu yang menjadi modal dasar sebenarnya. Pengalaman hidup itu yang mengantarkan maka beliau. kita dalam kondisi kita sulit, dalam kondisi kita sempit, disitulah Allah kasih kita kemampuan sesungguhnya untuk memprediksi, sesuatu. Disitulah kita punya kemampuan untuk menghitung ke depan. Ketika kita dalam keadaan terjepit, maka orang dalam kondisi terjepit, dalam kondisi sulit, dia biasanya akalnya bermain. Tak ada rotan, akal pun jadi, misal begitu ya. Kita harus di tempat itu dulu. Kalau yang sering Bang Syarif bilang, subconsciousnya nyala tuh ya. Subconsciousnya menyala-nyala. Jadi ketika terdesak, iya, subconscious menyala-nyala, idenya muncul semuanya. Jadi kita butuh diuji. Justru di Quran juga ada ya Bang Syarif, bersama kesulitan, kemudahan, yusra. Kalau kita mau memahaminya itu ya, justru dalam kesulitan itu kita bisa mengeksekusi akan thank you problem. Masya Allah, justru berterima kasih kepada masalah ya. Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah, Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam yang kita kenal selama ini, ternyata beliau adalah seorang negarawan yang pandai mengestimasi sebuah negara yang menjadi negara yang dapat menyelamatkan rakyatnya bisa sejahtera walaupun dalam keadaan paceklik ya, atas prediksi beliau. Semoga Allah melekatkan sifat itu kepada kita semua. Kita termasuk orang-orang yang pandai memprediksi ke depan. Baik Bang Syarif, terima kasih atas kajian malam ini. Insya Allah kita berjumpa lagi esok malam dengan Nabi yang berikutnya. Setelah Yusuf kita akan bahas Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Ingin mengetahui bagaimana Nabi Ayub? Jangan lewatkan tayangan kami besok. Malam ini kami berdua mohon maaf atas kehilafan dan kekurangan. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.